Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joel Gabriel Paat dengan NIM 23506007. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang teori pikiran atau theory of mind untuk melengkapi tugas mata kuliah teori belajar dengan dosen pengampu Dr. Andes Frici Wawarutu MPD. Kita masuk ke materinya. Apa itu teori pikiran? Teori pikiran atau theory of mind adalah pemahaman implisit tentang keadaan mental orang lain dan pengaruhnya terhadap perilaku. Ini adalah kemampuan untuk menyadari bahwa pikiran dan perasaan orang lain itu unik, seringkali berbeda dari diri sendiri dan mungkin berbeda dari kenyataan. Tom atau teori pikiran sangat penting untuk interaksi sosial yang kompleks seperti kerjasama, empati, dan memahami arahan. Nah, bagaimana kita menguji teori pikiran atau Tom? Nah, cara kita menguji teori pikiran sendiri adalah dengan memberikan tugas kepercayaan palsu. Tugas kepercayaan palsu adalah metode klasik untuk menguji teori pikiran atau Tom. Ini melibatkan pemahaman bahwa orang dapat memiliki keyakinan yang salah. Misalnya dalam sebuah eksperimen, boneka meletakkan coklat di lemari lalu pergi. Eksperimen kemudian memindahkan coklat ke tempat lain. Anak-anak ditanya, di mana boneka akan mencari coklat saat kembali. Anak di bawah 4 tahun yang belum memahami Tom akan mengira boneka akan mencari di lokasi baru. Anak yang lebih tua dengan Tom yang berkembang akan dengan benar berasumsi boneka akan mencari di lokasi aslinya. Kita lanjut. Pada perkembangan awal Tom dimulai dengan egosentrisme. Egosentrisme sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang yang terbatas dan asumsi perilaku. Sudut pandang yang terbatas meliputi bayi dan anak kecil yang cenderung egosentris, sulit mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Mereka mungkin memilih hadiah ulang tahun ibu berdasarkan mainan favorit mereka sendiri. Yang kedua adalah asumsi perilaku. Egosentrisme juga terlihat dalam perilaku agresif, di mana mereka keliru berasumsi bahwa apa yang menyenangkan bagi mereka juga menyenangkan bagi orang lain. Fondasi Tom atau fondasi teori pikiran di masa balita terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama perilaku sosial. Perilaku sosial sendiri meliputi masa bayi dan awal kanak-kanak. Perilaku seperti meniru, perhatian bersama, dan menunjuk menjadi dasar pengembangan Tom. Yang kedua adalah kesadaran emosi. Balita mulai menyadari emosi orang lain dan mampu menyebutkannya, meskipun mereka tidak merasakannya sendiri. Dan yang ketiga adalah memahami preferensi. Mereka juga mulai memahami kesukaan dan ketidaksukaan unik orang lain, serta membedakan imajinasi dan kenyataan dalam permainan pura-pura. Nah, kita masuk pada munculnya Tom yang sejati. Munculnya Tom yang sejati ini atau teori pikiran yang sejati terbagi menjadi 3 pada 3 tahap. Yang pertama adalah usia 4-5 tahun, di mana Tom yang sejati muncul sekitar usia 4-5 tahun seiring dengan peningkatan fungsi eksekutif. Anak-anak berhasil menyelesaikan tugas kepercayaan palsu. Yang kedua adalah persepsi kompleks. Mereka mulai memahami keinginan unik orang lain dan kemungkinan perasaan tersembunyi.
Mereka juga lebih mahir dalam menghubungkan pengalaman mereka dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah perkembangan berkelanjutan. Tom terus berkembang di sekolah dasar, dengan anak-anak merenungkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka dan menggunakan bahasa berbasis teori pikiran seperti tipu daya dan sarkasme. Nah, gangguan teori pikiran sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah defisit neurologis. Defisit neurologis sendiri adalah gangguan Tom yang disebabkan oleh defisit neurologis, kognitif atau emosional yang menghambat perkembangan Tom yang diharapkan. Yang kedua adalah spektrum autisme. Gangguan ini paling menonjol pada gangguan spektrum autisme atau ASD, Autism Spectrum Disorder, yang menjadi salah satu karakteristik utamanya. Dan yang ketiga adalah kesulitan sosial. Individu dengan Autism Spectrum Disorder atau spektrum autisme sering menunjukkan kesulitan dalam tugas Tom. Bahkan dengan kemampuan kognitif tinggi, mereka menyebutkan kebutaan pikiran. Lanjut pada dampak gangguan Tom pada spektrum autisme. Dampak gangguan Tom pada spektrum autisme ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutaan pikiran. Kebutaan pikiran ini meliputi individu dengan spektrum autisme sering disebut mengalami kebutaan pikiran, kesulitan memahami isyarat sosial dan motif orang lain. Yang kedua adalah kesalahpahaman emosi. Orang seringkali keliru berasumsi bahwa individu ini tidak peduli atau tidak berempati. Padahal sebenarnya ada kurangnya pemahaman nyata. Dan yang ketiga adalah tantangan sosial. Kesulitan sosial mencakup berbagai fungsi seperti menyampaikan cerita, bermain pura-pura, menjelaskan perilaku, memahami emosi, dan memprediksi perilaku orang lain. Nah, kita masuk pada intervensi untuk gangguan Tom. Intervensi untuk gangguan Tom sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah identifikasi sejak dini. Identifikasi sejak dini ini meliputi mengenali tanda-tanda gangguan Tom pada anak-anak, sangat penting untuk intervensi yang efektif. Yang kedua adalah intervensi yang terarah. Anak-anak dengan gangguan Tom memerlukan intervensi terarah untuk membantu mereka merasa lebih nyaman selama interaksi sosial. Dan yang ketiga, peningkatan keterampilan sosial. Tujuan intervensi adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan sosial, memungkinkan mereka berpartisipasi lebih baik dalam lingkungan sosial. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.